Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikutin irama lagu. Di era digital seperti sekarang, hampir semua orang pernah melakukan transaksi secara online. Ada yang menggunakan sistem COD, ada yang membeli barang dengan sistem pre-order. Bahkan ada juga yang menjalankan bisnis dropship. Namun, sebagai seorang muslim, tentu kita perlu mengetahui apakah sistem-sistem tersebut sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, saya akan membahasnya berdasarkan kajian fikih Islam. Sebelum membahas COD, PO, dan dropship, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana hukum jual beli dalam Islam. Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran harta antara penjual dan pembeli dengan dasar saling ridho. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa pada dasarnya jual beli itu halal selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Di antaranya terdapat penjual dan pembeli yang cakap, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya harga yang jelas, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem COD. COD merupakan sistem pembayaran yang dilakukan ketika barang sudah sampai di tangan pembeli. Artinya, pembeli baru melakukan pembayaran setelah menerima barang yang dikirim oleh kurir. Menurut fikih Islam, sistem COD pada dasar hukumnya halal karena transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan pembayaran dilakukan secara langsung ketika barang diterima. Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu barang yang dikirim harus sesuai dengan deskripsi yang ditawarkan. Tidak boleh ada unsur penipuan. Dan pembeli maupun penjual harus sama-sama jujur. Nah, permasalahan yang sering terjadi ialah pembeli menolak barang tanpa alasan yang jelas, sehingga merugikan penjual dan kurir. Dalam Islam, tindakan tersebut tidak dibenarkan. Rasulullah bersabda, "La dororo wa la diror", yang artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, yang salah bukan sistem COD-nya, tetapi perilaku orang yang tidak menjalankan transaksi dengan amanah. Selanjutnya adalah sistem pre-order atau PO. Pre-order merupakan sistem pemesanan barang terlebih dahulu. Kemudian, barang diproduksi atau disiapkan setelah ada pesanan dari pembeli. Dalam fikih Islam, sistem ini dikenal dengan akad salam. Akad salam adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Mayoritas ulama membolehkan akad salam dengan beberapa syarat, yaitu spesifikasi barang harus jelas. Yang kedua, jumlah barang harus jelas. Yang ketiga, harga harus disepakati dari awal. Yang terakhir, waktu penyerahan barang harus ditentukan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sistem pre-order hukumnya halal. Sebaliknya, barang atau waktu penyerahannya tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian atau gharar,
maka transaksi tersebut tidak diperbolehkan. Pembahasan berikutnya ialah mengenai dropship. Dropship merupakan sistem bisnis di mana seseorang menjual barang milik supplier tanpa menyimpan stok barang. Ketika ada pesanan, dropshipper meneruskan pesanan tersebut kepada supplier. Kemudian, supplier yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli. Dalam fikih Islam, hukum dropship menjadi pembahasan para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa dropship tidak diperbolehkan apabila seseorang menjual barang yang belum dimiliki. Pendapat ini didasarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi la tabima laisa indaka, yang artinya janganlah engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Namun sebagian imam lainnya memperbolehkan sistem dropship apabila menggunakan akad wakalah atau perwakilan, yaitu dropshipper mendapat izin dari supplier untuk menjual barang tersebut. Dalam kondisi seperti ini, dropshipper hanya bertindak sebagai perantara sehingga transaksi diperbolehkan. Kuncinya ialah kejujuran, sebagaimana Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Jika dilihat dari pendapat 4 mazhab, pada dasarnya para ulama sepakat bahwa transaksi jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya. Mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan transaksi yang jelas dan tidak mengandung gharar. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa seseorang tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki, kecuali menggunakan akad yang dibenarkan, seperti akad salam atau wakalah. Sementara itu, mazhab Hanbali juga memperbolehkan akad salam dan wakalah selama semua syaratnya dipenuhi. Etikanya, lakukan apa yang diperbolehkan, seperti jujur, transparan, dan saling ridho. Juga hindari apa yang dilarang. Dengan begitu, kita akan mendapat keberkahan rezeki, terhindar dari dosa dan kerugian, juga membangun kepercayaan dan hubungan baik, dan bernilai ibadah dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem COD pada dasarnya halal apabila dilakukan secara jujur dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sistem pre-order juga halal apabila menggunakan akad salam dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam fikih Islam. Sedangkan sistem dropship dapat menjadi halal apabila dilakukan dengan akad yang benar, seperti akad wakalah atau dengan izin dari pemilik barang. Namun, apabila seseorang menjual barang yang belum dimiliki tanpa izin, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya selalu memastikan bahwa setiap transaksi yang kita lakukan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga setelah menonton video ini, kita semua tahu ya transaksi mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.
Ingat ya, kuncinya jujur. Dengan kejujuran, kamu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, "Daganglah kamu dengan jujur, maka kamu akan selamat." Pergi ke pasar membeli ketan, pulangnya membawa buah semangka. Tugas ilmu fikih sudah saya sampaikan. Nilai 100 boleh ya Bapak dosen tercinta.